Sehingga pembangunan rusun yang 20 triliun segala macam, tanggul yang 70 triliun bisa kami selesaikan dengan kontribusi ini. Jadi itu yang kami sampaikan, dasar-dasar hukum kenapa kami membuat aturan seperti itu. Baik. Yang ditolak oleh balik. Baik. Saksi ya, mengenai adanya pengenaan kontribusi tambahan tadi ya kepada pengembang itu. Apakah kontribusi tambahan itu diambil ya dari pihak pengembang reklamasi itu? Apakah di depan sebelum raperda ini disahkan atau menunggu raperda disahkan? Nah itu tergantung perjanjian Pak. Makanya kami membuat perjanjian 2014. Nah saya sampaikan kepada para pengembang, Anda bisa bayar di depan atau di belakang. Kalau Anda mau bayar di belakang, mau tunggu perda, kita sudah ada perdanya kan Pak, tahun nomor 8 tahun 95. Kalau yang perda ini kan sesuatu yang kami mau memperkuat saja. Nah saya sampaikan pada mereka, kalau Anda membayar kami lebih lama, silakan saja. Anda akan lebih rugi karena menggunakan faktor kali NJOP di tahun berikutnya. Sehingga itu yang mendorong mereka menyediakan barang lebih cepat. Dan kami menilainya dari mana? Dari appraiser, dari penilai. Perusahaan penilai resmi dari MAPI. Jadi saya tidak peduli Anda mau bangun apa, selama kami setuju, tanda tangan. Nanti teknisnya bukan saya. Itu langsung SKPD terkait mengeluarkan izin dan termasuk BPKAD yang akan menggunakan MAPI menilai. Ya misalnya Anda mengatakan saya menghabiskan 100 miliar membangun rumah susun. Itu boleh saja Anda mengklaim 100 miliar. Tapi waktu berita acara serah terima kepada Pemda DKI, kalau dari MAPI mengatakan barang ini hanya nilainya 60 miliar, maka tercatat kontribusi tambahan Anda hanya 60 miliar. Nah itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi negosiasi atau kecurangan kerugian buat Pemda DKI. Apakah para pengembang reklamasi itu pada saat ini telah menyerahkan atau ada beberapa serah terima yang sudah diserahkan kepada seperti rusun BPKAD? Ya, sudah rusun di Danmogot, Muara Baru. Itu dari perusahaan mana yang dari Muara Wisesa, Agung Podomoro Group. Termasuk beberapa jalan inspeksi. Kemudian selain yang Danmogot? Yang perusahaan yang lain belum menyerahkan. Belum menyerahkan. Yang Agung Sedayu waktu itu beliau membatalkan menyerahkan, itu dia menghitung kewajiban yang lain waktu itu. Ada juga yang di Danmogot harusnya berdasarkan reklamasi karena beliau menganggap perusahaannya itu tidak wajib memberikan kontribusi tambahan. Izin pelaksana yang dikeluarkan oleh Pak Fauji Bowo tidak menyatakan itu. Nah saya mengatakan harus, karena ada presiden hukum. Ada tafsiran kontribusi yang harus Anda bayarkan. Walaupun situ tidak disebutkan, karena Kepres maupun Perda menyebutkan kontribusi tambahan. Kemudian tadi saksi menjelaskan adanya kontribusi tambahan tadi ya, 15%. Ya kan seperti itu. Kemudian kontribusi tambahan itu diambil di awal ya, sebelum raperda itu disahkan. Sebetulnya bukan diambil di awal gitu Pak. Jadi mereka, saya sampaikan pada para pengembang, Anda pasti hutang Pemda lebih banyak. Lebih baik Anda mulai mencicil. Nah sekarang apakah yang telah dicicil itu nantinya akan diperhitungkan tentang kontribusi yang 15% itu pada saat nanti disahkan? Begitu ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi saksi menjelaskan di awal bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis itu ya. Ya. Baik. Apakah di dalam permohonan yang diajukan kepada DPD Provinsi DKI Jakarta itu juga ada dimasukkan mengenai kewajiban pengembang yang tadi saksi jelaskan itu? Iya, dimasukkan. Termasuk kami meminta dimasukkan 15%.
supaya amanat dari Kepres dan Perda 8 tahun 2012 tentang ada kontribusi tambahan, tentang ada perhitungan pelaksanaan usaha tadi, jadi jelas. Karena selama ini belum pernah disebutkan rumusnya, angkanya. Hanya menyebutkan kontribusi tambahan. Saya khawatir nanti ditafsirkan pengusaha hanya kasih kontribusi 1 juta. Kalau 1 juta setelah 10 tahun gak ada gunanya 1 juta itu lagi buat DKI. Kemudian mengenai ketentuan ya di dalam raperda, permohonan raperda mengenai kontribusi tambahnya 15% itu, apakah di situ juga dijelaskan di dalam penjelasan mengenai formulanya? Maksudnya apakah di situ juga dijelaskan 15% kali NJOP yang tadi saksi jelaskan? Iya, disampaikan dengan jelas. Disampaikan dengan jelas, hanya pada waktu itu dari Balegda, Ketua Balegda Pak M. Taufik dengan Sekda, ya diskusi informal. Sekda menjelaskan keberatan eksekutif waktu itu mau diubah jadi 5%. Jadi dalam Balegda itu dan beberapa kali pembahasan, kontribusi tambahan itu mau ditafsirkan oleh teman-teman Balegda itu mengkonversi dari kontribusi 5% sesuai dengan surat Bappenas. Baik, saksi mungkin belum ke situ dulu ya, sebelum kami tanyakan mengenai draft permohonan raperda itu. Ya, kami ajukan. Itu siapa yang menyusun, di bagian apa yang saksi ketahui? Jadi itu ada Biro Tata Ruang yang ditugaskan Ibu Vera, mereka panggil tenaga ahli untuk menghitung. Karena waktu itu saya katakan kalau cuma seperti Ancol pembagian 30%, saya khawatir pengembangnya akan bilang nggak untung perusahaannya. Dia bisa jual ke perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain belum ngambil untung. Makanya saya katakan tidak boleh. Kamu mau jual ke siapapun saya tidak mau tahu. Harus kali ada NJOP-nya berapa. Di situ dirumuskan 30% dividen itu jatuhnya kira-kira 15% dari NJOP. Baik. Sebelum diajukan permohonan raperda itu ya, yang tadi saksi menjelaskan kan sempat pada saat saksi menjabat sebagai wakil gubernur menjelaskan kepada pengembang. Pada saat itu apakah sudah disampaikan kepada pengembang reklamasi bahwa nantinya kontribusi ini nanti sebesar 15%? Kita belum melakukan angka 15%. Belum ada di situ ya. Waktu itu mereka nawar 1 juta atau 2 juta per meter. Saya sampaikan tidak boleh. Kalau hanya pakai angka, nanti saya ditanya. Apakah ada pengembang waktu itu yang menyampaikan kepada saksi merasa keberatan? Tidak ada yang berani ngomong keberatan. Semua iya semua. Tidak ada yang. Saya malah minta mereka untuk nyicil hutang dulu juga iya juga. Gitu ya. Makanya saya kaget begitu ada kasus seperti ini. Kemudian saksi kenal dengan Ibu Tuti ya? Oh kenal, Bapeda. Beliau yang memberikan laporan ke saya. Memberikan laporan ya, baik. Setahu saksi ya, pada saat pembahasan raperda ini bergulir di Balegda ya? Ya. Antara Balegda dengan tim dari pemerintah provinsi DKI. Kemudian laporan apa yang disampaikan dari Ibu Tuti atau dari tim Pemprov DKI mengenai pembahasan raperda ini di Balegda yang saksi ketahui? Dari Ketua Balegda mengusulkan bersikeras bahwa salah satu kontribusi tambahan itu ditukar dari 5% dari tanah lahan matang yang bisa dijual. 15%. Jadi kita kan ada kontribusi, ada kewajiban fasos kira-kira 45%. Terus ada kontribusi 5% sesuai surat Bappenas. Lalu sebetulnya di situ jelas ada ditafsirkan di Perda maupun Kepres ada kontribusi tambahan memperbaiki daratan tadi yang saya bacakan ayat-ayatnya. Nah, yang jadi persoalan di Balegda dilaporkan pada kami bahwa kontribusi tambahan itu tuker guling saja dengan 5%. Jadi lahan kami 5% seolah-olah dijual kepada pengembang, lalu dengan uang itu menyelesaikan kewajiban daratan. Itu yang saya tolak. Itu namanya bukan hanya 15% hilang, tapi 5% lahan juga hilang. Padahal kita tahu kalau tanah matang 5% makin lama makin mahal.
Itu yang saya tolak mentah-mentah. Bagaimana bisa kita bisa dapat 15% dihilangin, lalu 5% digadaikan, rugi 20 tuh kalau dihitung. Itu yang saya sampaikan, dan di situ terjadi deadlock pembahasan. Baik, setahu saksi ya, dalam pembahasan yang tadi, tadi saksi mengatakan bahwa ada keinginan dari Balegda ya, Ketua Balegda untuk menghilangkannya 15%, begitu maksudnya? Iya. Gitu, ada ya? Draftnya yang diberikan kepada 15%. saya. Baik. Kemudian atas laporan itu, saksi menolak? Saya marah besar. Saya sampaikan pada Ibu Tuti, saya juga tulis, saya bilang ini gila. Maaf saksi, sebelum yang itu ya. Jadi kita runut secara kronologis. Baik ya. Disampaikan, saya sampaikan tidak bisa. Lalu mereka balik lagi. Mereka tuh bolak-balik untuk konsolidasi itu. Apakah pada saat itu ada usulan lainnya ya dari Balegda untuk agar diatur dalam peraturan gubernur? Iya. Ya, makanya nanti kita yang kronologis dulu. Jadi waktu itu dikatakan bahwa mereka tidak mau karena tidak ada dasar hukum katanya. Kalau gubernur mau, bikin saja pergub. Siapa yang melaporkan ke saksi waktu itu? Sekda juga sama Bu Tuti juga. Nah, saya bilang sampaikan pada mereka, maksud pada anggota DPRD semua. Kalau Anda suruh saya yang bikin gubernur, lebih bagus cek kosong. Tapi saya mau ini langsung dibuat. Saya tidak mau draftnya nunggu. Saya tidak mau perda sudah putus, lalu pergubnya saya tekan Sekda. Kalau Anda mau melakukan seperti itu, hari itu diketok palu perda, hari itu saya tanda tangan pergub. Jadi siapapun mengubah ini juga ada masalah. Karena diamanatkan oleh perda, saya masukkan pergub. Ketakutan juga. Makanya saya jadi suuzon. Ini jangan-jangan mau digantung. Karena Sekda juga, saya tidak terlalu percaya dengan Sekda. Mereka yang sering nego ini. Saya curiga, ini sengaja supaya pas saya nggak jadi gubernur, atau pas saya cuti, lagi pemilihan 4 bulan, pergubnya dikeluarkan. Dengan angka tidak sesuai dengan angka saya. Atau di amanat perda jelas 15%. Nah disitulah saya cukup khawatir ada terjadi nego. Makanya saya sampaikan, kalau mau kasih kepada gubernur menurut pergub, pergubnya siapkan sekarang. Supaya begitu ketok palu, saya pun langsung tanda tangan. Jadi saya tidak sempat cuti, tidak sempat berhenti. Nah langsung begitu seperti itu, Balegda membatalkan lagi. Tidak berani. Sudah mau paripurna. Baik. Tadi saksi jelaskan bahwa untuk kontribusi tambahan itu akan diatur di pergub, itu kan masukan dari Balegda. Ya. Apakah nanti di pergub itu nanti berapa besaran 15, kontribusi tambahannya? Persis, karena saya sudah sebutkan sesuai hitungan. Baik. Karena saya tidak berani melanggar amanat dari Perda 8 tahun 95 yang menyebutkan kontribusi tambahan berdasarkan dari hitungan pelaksanaan teknisnya. Jadi ini bukan karangan saya menentukan kontribusi tambahan, harus ada pelaksanaan, ada perhitungan, itu bukan saya juga. Di situ diamankan ada perhitungan, hanya perhitungannya belum pernah dilakukan dari dulu. Nah, saya ingin diluruskan perhitungan ini. Kemudian terhadap masukan dari Balegda bahwa tambahan kontribusi itu untuk dihilangkan dalam perda, kemudian diatur dalam pergub, kan begitu. Kemudian apakah terhadap usulan Balegda ini ya, apakah pada akhirnya akan terus deadlock, tidak ada kesepahaman antara Balegda dan Pemprov, atau apakah kemudian ada jalan keluar mengenai tidak ini? Tidak ada jalan keluar mengenai pergubnya ini. Tidak ada. Jadi akhirnya mereka begitu saya katakan saya akan langsung keluarkan pergub. Ya persen, langsung perda tidak mau disahkan juga. Baik. Jadi sebenarnya kalau kemarin disahkan perdanya, saya langsung keluarkan pergub, selesai masalah sebetulnya. Baik. Apakah saksi pernah mengetahui mengenai ada berapa draft perda yang telah diajukan? Saya tidak tahu persis karena teknis ya. Teknis, baik. Tapi memang waktu pemeriksaan di KPK ditemukan draft yang dari Pemda dengan draft di Balegda berbeda. Berbeda. Apakah saksi pernah membaca draft
permohonan Raperda tanggal 22 Februari? Saya waktu itu disodorkan satu draft yang minta dihilangkan. 22 Februari 2019. Waktu itu masukan dari Rapim Gabungan, Balikda pemakaman, diusulkan pemakaman umum. Lalu waktu itu saya sampaikan tidak bisa, disampaikan dari Bu Tuti seingat saya. Saya katakan kita tidak bisa mengubah-ubah keluar dari perda kita yang dulu sebetulnya. Jadi sampai bentuk pulau pun kami tidak bisa ubah lagi sebetulnya. Jadi tidak ada yang baru soal reklamasi. Bukan saya yang ciptakan, bukan saya yang izinkan. Ini semua sudah matang. Saya hanya ingin apa yang diamanatkan dari perda maupun kepres itu dilaksanakan saja. Baik saksi, mengapa kami tanyakan mengenai draft Raperda tanggal 22 Februari 2016? Karena pada persidangan sebelumnya kami telah memeriksa beberapa saksi ya, termasuk Ibu Tuti, kemudian asisten pembangunan Pak Gamal Sinurat, kemudian Pak Saifullah juga mengatakan bahwa di dalam draft Raperda permohonan tersebut itu dijelaskan bahwa pada nantinya besarnya kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub, dan saksi menyetujui itu. Ya, jadi waktu datang mereka kan mengatakan kalau mau memasukkan 5% ke dalam perda mereka tidak mau membahas, kecuali 15% ditentukan oleh pergub. Nah di situ saya sampaikan boleh kalau mau begitu. Boleh ya? Boleh, tetapi saya mau pergubnya juga tanda tangan hari itu. Alasannya seperti itu ya? Saya tidak mau setelah saya itu digantung, pergubnya draftnya tidak siap-siap, lalu saya cuti tiba-tiba ada gubernur pengganti saya mengeluarkan pergub yang berbeda. Karena sudah diamanatkan oleh DPRD. Saya kasih dua pilihan. Kalau paling bagus DPRD mendukung saya langsung diperdakan. Tapi kalau mereka ngotot mau tidak diperdakan, mau dipergubkan boleh. Tapi pergubnya langsung tanda tangan hari itu juga. Draftnya mana? Setelah Raperda disahkan. Ya, saya pengen sebelum Raperda disahkan mana draftnya, saya minta sama Sekda. Mana draft pergubnya? Mereka nggak bisa sediakan juga. Belum siap waktu itu. Makanya saya katakan kalau begitu, kalau ada itu saya mau paripurna. Ternyata begitu dia balik lagi, Balikda batalin. Mereka juga mulai sadar, saya pikir ini sama saja. Di perda diamanatkan angkanya serahkan sama gubernur, gubernur tentukan angka, sama saja. Kalau dihilangkan, diaudit bisa masalah juga. Lalu akhirnya dibatalkan, seluruh perda itu tidak dibahas. Lalu dimasukkan lagi versi yang menghilangkan tadi. Baik ya. Jadi setelah tadi saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu pada akhirnya nanti akan diatur di pergub, walaupun nanti saksi menjelaskan harus ada pergubnya dulu. Ya, kan karena saya itu. lebih ingin itu diperdakan. Baik. Bukan dipergubkan sebetulnya. Diperdakan. Baik. Kemudian setelah saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub sesuai masukan dari Balikda. Dalam bahasa Indonesia, gila kalau seperti ini tindak pidana korupsi. Nggak mungkin ada bila dan kalau. Itu imbuhan yang sama. Jadi saya betul-betul mengatakan ini gila kalau kalau seperti ini korupsi. Kalau saya tulis bila, harusnya bila seperti ini tindakan korupsi. Atau kalau seperti ini tindakan korupsi. Bila dan kalau tidak mungkin digabung, Pak. Bahasa Indonesia tidak terlalu buruk saya. Lumayan bahasa Indonesia saya. Jadi maksudnya gila ya, betul ya. Ya, saya coret ini, Pak. Ya. Ini saya coret tanggal 8 Maret. Saya coret karena diminta tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil awal dengan mengkonversi dari kontribusi yang 5%. Ini yang saya nggak suka. Padahal konsep rumus kan ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Di sini jelas-jelas ayat 5 huruf C, tambahan kontribusi itu adalah kontribusi. Jadi kontribusi tambahan dihilangin, makanya kontribusi. Makanya marah saya melihat ini. Saya tulis gila
Kalau seperti ini bisa pidana korupsi. Balikin, saya bilang. Coret. Nah, sejak ini marah, lalu ngancam nggak usah ada paripurna. Sebelumnya saksi mengetahui sebenarnya kapan paripurna ini dijadwalkan oleh Balegda. Apakah sebelumnya sudah ada jadwal Ada, untuk Pak. memparipurnakan? Jadi kalau kami rapat itu semua itu kan ada, mereka tuh ada rapim gabungan DPRD, penyampaian naskah, lalu konsolidasi, ada diskusi, lalu mereka itu ada semacam bamus, Pak. Badan musyawarah menentukan kapan. 3 kali seingat saya hadir paripurna nggak ada yang datang, nggak cukup. Saya tunggu di dalam, nggak datang. Saya bilang buka aja sidang, nggak mau, malu mungkin, pulang lagi. 3 kali, Pak. Jadi menurut saya ini sebetulnya kawan-kawan di DPRD ini tidak mau memutuskan paripurna. Yang sebetulnya kan ada 2 perda. Perda 1 nggak ada hubungan dengan kontribusi. Saya tidak tahu kenapa mesti disandra juga. Tidak ada pembahasan lagi, tinggal ketok palu. DPRD tidak mau paripurna. Kalau tidak quorum saya nggak bisa. Ada 1 perda yang tidak ada hubungan dengan kontribusi sebetulnya. Sampai dengan saat ini ya, apakah terhadap pembahasan mengenai kontribusi tambahan itu sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya juga, belum diputus? Tidak ada lagi. Jadi semua kalau kita temu, kata laporan dari tim ini, Balegda tidak mau bahas. Makanya kami mengajukan ke MA sekarang supaya tidak jadi deadlock, tidak bisa disandra oleh DPRD paripurna. Ini tinggal ketok palu. Baik, kemudian terhadap dampak mengenai tidak disahkannya Raperda rencana tata ruang ke kawasan pantai utara Jakarta ini. Apakah kemudian proses pelaksanaan reklamasi ini masih sah atau tidak? Reklamasi masih sah. Untuk pelaksanaan reklamasi sah. Yang jadi masalah untuk UDGL-nya, untuk keluarkan IMB-nya tidak bisa. Jadi orang boleh mengerjakan pulau reklamasi sampai selesai, tapi tidak bisa membangun di atasnya. Karena tidak ada dasar peruntukan. Jadi kalau di darat kan dikenal dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi di sini mana hijaunya, mana jalan, mana yang bisnis, mana yang rumah. Nah walaupun di pulau itu semua sudah ada petanya. Jadi para pengembang sudah punya. Sudah ada desain, sudah disetujui bersama untuk UDGL. Makanya tinggal diketok palu sebetulnya dari paripurna. Kalau itu diketok palu, langsung pengembang bisa mengeluarkan IMB semua. Ini di luar kontribusi, ini ada 2 perda soalnya. Nah, itu yang saya tidak mengerti kenapa DPRD tidak mau paripurna. Bahas udah selesai, tinggal hadir jumlahnya memenuhi quorum, selesai. Untuk IMB UDGL itu. Terkait pendirian bangunan ya oleh pengembang tadi ya. Coba saksi jelaskan izin-izin apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengembang ya dalam hal ini di kawasan reklamasi ini untuk nantinya dapat membangun bangunan. Jadi istilahnya ada pedoman perencanaan kawasan atau Urban Development Guidelines atau UDGL. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa dikeluarkan IMB dari Pemda. Nah mau mengeluarkan pedoman ini kan mesti ada perdanya. Baik ya, enggak, maksud kami itu kan tadi kan ada beberapa izin yang prinsip dikeluarkan. Pertama, prinsip pelaksanaan. Nah kalau itu sampai reklamasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi waktu dia mau membangun, ini mesti ada IMB, ada UDGL dulu dasarnya. Baik. Nah ini yang tidak bisa keluar. Jadi sebetulnya menurut saya pengembang tersandra sekarang. Sudah jadi pulau reklamasi, nggak bisa dapat IMB, nggak bisa dapat UDGL karena guideline-nya nggak ada. Untuk pedoman perencanaan kawasannya tidak ada. Walaupun secara fakta dia sudah punya, kan dia ngajukan pada kami di dalam perda kan sudah diajukan. Baik, berarti raperda yang rencana tata ruang kawasan strategis Pantura ini memang penting untuk mendapatkan IMB. Ya saya 2 Pak, saya lupa Pak yang mana namanya Pak, tapi ada 2 Pak. Ada satu lagi
pesisir apa itu? Saya nggak tahu, ada dua, saya lupa Pak. Saya nggak gitu kuasai teknis, tapi ada dua raperda Pak sebetulnya Pak. Jadi raperda pertama itu tidak ada hubungannya dengan 15%. Ini hubungannya, kalau saya mau terjemahkan, ini hubungannya supaya pengembang setelah pulaunya jadi, mereka bisa membangun. Nah, kalau satu lagi yang 15%, ini ada hubungannya. Saya buat perjanjian, saya mau kasih Anda nyambung izin dengan catatan kontribusi tambahannya jelas dong. Ada amanat Perda dan Kepres. Ini dua sisi yang berbeda Pak. Jadi yang belum matang dibahas itu adalah Perda kontribusi Pak. Kalau Perda tentang yang untuk ada hubungan dengan UDGL tadi, itu tinggal ketok palu aja Pak. Sudah diketok itu? Tidak mau diketok, karena nggak pernah quorum. Maaf ya, ini apakah yang dimaksud ini mengenai raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir Ya, dan pulau-pulau ya, kecil itu. provinsi daerah khusus Ya. ibu kota Jakarta? Itu sudah tinggal ketok Pak. Tapi pada kenyataannya sampai Tidak saat ini, quorum. 3 kali DPRD nggak mau datang. berarti dua raperda itu sampai saat ini belum. Jadi yang raperda pertama tadi sudah tidak ada persoalan isi naskah lagi. Itu tinggal quorum, datang, ketok, selesai. Berarti pengembang bisa punya IMB, punya semua beres. Tapi yang kedua, deadlock. Karena gara-gara ada saya tulis gila tadi. Yang kedua, cuma yang belum beres adalah ayat pasal tentang kontribusi tambahan. Pemda ingin ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Balikda inginnya ada kewajiban, hanya kontribusi. Nah ini berbeda. Melanggar Kepres dan melanggar Perda itu sendiri. Di nomor 8 tahun 95. Baik. Tadi selain saksi tadi kan mendapat laporan dari Ibu Tuti dan Pak Saifullah ya mengenai masukan dari Balikda itu. Ya. Tadi saksi mengatakan ada masukan dari Ketua Balikda Pak Muhammad Taufik. Yang saksi ketahui, apakah terdakwa ini, terdakwa Muhammad Sanusi itu juga pernah dari penyampaian Ibu Tuti juga terdakwa juga pernah memberikan saran yang sama? Ibu Tuti yang tidak pernah nyinggung terdakwa. gitu ya. Ya. Terdakwa saya kenal baik, dulu masih sering ketemu, juga tidak pernah bilang sama saya. Tidak pernah bilang mengenai Iya. masukan itu. Nah, yang saya dengar malah waktu kasus saudara Arisman, ngomongnya sama saudara Suni di teleponnya. Saya juga kaget waktu dipaparkan pembicaraan teleponnya. Di sini, di sidang sini juga, saya baru tahu. Gitu ya. Tadi terkait tadi saksi mengatakan Pak Suni ya, Pak Ya. Suni Tanuwijaya ya. Coba saksi jelaskan sebenarnya Pak Suni tadi kan sebagai staf saksi ya, staf gubernur ya. Pada saat itu atas rekomendasi siapa? Sebetulnya lebih cocok nih teman diskusi politik ya. Saya kenal ini dari CSIS sebetulnya. Dari tahun 2010 kalau salah ya. Saya diundang jadi pembicara di Amerika waktu itu. Saya masih DPR RI. Di situ pertama kali saya kenal karena dia sedang mau menyelesaikan PSD-nya di Amerika. Jadi dia minta saya ke Amerika untuk bicara, pulang. Lalu saya sampaikan saya mau jadi gubernur DKI. Nah disitulah dia mulai mengikut saya. Tapi tidak gaji, saya nggak bisa gaji. Saya bilang. Nah jadi mengikut saya semua tentang politik kita kaji bersama. Dia ada survei sampai saya naik jadi gubernur. Jadi orang suka mengatakan dia staf saya. Kalau staf harus gaji sebetulnya. Nah kita lebih cenderung itu diskusi saja. Coba saya tadi menjelaskan ya mengenai tugas dari Pak Suni ya untuk diskusi masalah politik kan seperti itu. Karena latar belakang dari Pak Suni ini memang dari CSIS tadi ya. Baik. Coba saksi jelaskan apakah untuk urusan mengenai raperda, mengenai reklamasi ya, baik itu urusan mengenai draft raperda atau urusan mengenai koordinasi dengan para pengembang kawasan reklamasi,
Apakah saksi juga pernah menugaskan kepada Tidak pernah. Pak Suni? Karena teknisnya semua ada di Ibu Tuti maupun di Pak Sekda. Atau apakah saksi Kalau saya tidak perlu melalui dia juga, Pak. Karena saya hampir semua pengembang kenal, Pak, saya, Pak. Saya bisa kontak langsung, Pak, pengembang, Pak. Saudara Arisman tinggal satu komplek dengan saya. Pak Agwan juga kadang saya datang ketemu, makan. Dari dulu kenal. di mana rumahnya? Di Pandai Indah Kapuk. Nanti di Kapuk. Kita tinggalnya satu komplek-komplek, Pak. Dari tinggal di Pluit, ibunya meninggal juga gereja saya yang urus. Saya berenang juga sama abangnya, hampir seminggu 5 kali dari saya belum jadi bupati. Saya hampir semua kenal, Pak, pengembang, Pak. Karena lingkungan tinggalnya memang di Pluit, Pak, semua, Pak. Kecil kan, kita ada acara apa, kenal. Tadi kan saksi tidak pernah menugaskan ya. Tetapi apakah dari Pak Suni ini pernah menyampaikan kepada saksi selaku gubernur mengenai keinginan-keinginan atau mungkin masukan-masukan dari pihak pengembang reklamasi? Kalau soal kontribusi, izin nggak pernah campur. Tapi kalau ada izin yang terlambat, pelayanan di PTSP terlambat, biasanya bisa pengembang ngomong, dia cuma ngeluh. Karena ini bagian dari politik. Kami tidak ingin ease of doing business di Jakarta itu terhambat. Jadi kalau ada pengusaha yang keberatan izinnya terlambat, biasanya itu ngomong ke PTSP, kita ada timnya. Saya punya tim banyak. Yang kita gaji banyak, bukan cuma saudara Suni. Untuk perizinan ada, semua ada. Saya pernah marah sama dia waktu dia menyampaikan dari Apindo. Waktu kenaikan UMP. Nah sejak itu saya kira saudara Suni sama saya sudah tidak berani lagi. Saya sudah pernah mau usir dulu, saya sering kesel. Karena dia menyampaikan Apindo keberatan dengan gaji UMP yang saya tetapkan. Lalu mengatur waktu itu Pak Sofian Wanandi, ya waktu itu datang. Oh saya semprot habis, saya berantem ribut sama Sofian Wanandi. Saya ingatkan Suni, saya tidak mau lagi kebijakan saya, Anda ajak pengusaha datang ketemu saya. Saya ancam. Untuk kasus UMP. Karena memang dia mungkin karena di CSIS dekat sama Pak Sofian Wanandi dulu. Saya ribut untuk menentukan UMP. Putusan saya nggak bisa diganggu gugat. Saya kira staf saya begitu banyak, saya terbuka, nggak ada ruangan kerja. Semua anak magang satu ruangan dengan saya. Kita nggak ada kesempatan cerita berdua untuk ngobrol. Saksi tadi menjelaskan kenal dengan beberapa pengembang reklamasi ya, termasuk tadi Pak Arisman Wijaya. Ya kan, tadi saksi bilang satu komplek ya, di Pluit. Kemudian Pak Aguan ini dia sebagai pemilik perusahaan atau perusahaan apa? Dia dari Agung Sedayu Group, kayak Kapuk Niaga, Indah, semua yang ABCD itu punya beliau. Pulau ABCD. Termasuk sekarang pulau yang sudah selesai reklamasi hanya punya beliau. Makanya beliau nggak bisa teruskan, nggak bisa ada IMB sekarang, nggak ada UDGL segala macam. Baik, pada saat pertemuan saksi ya dengan para pengembang reklamasi, diantaranya tadi dengan Pak Arisman Wijaya, kemudian tadi Pak Sugianto Kusuma alias Aguan ya, apakah pernah dari pengembang itu menyampaikan mengenai atau membahas seputar reklamasi ini atau kontribusi tambahan? Ya, waktu ketemu pribadi nggak pernah bahas. Saya bikin resmi ketemu, Pak, dengan pejabat. Itu di Pantai Mutiara Sport Club. Yang 14 Februari. Oh, yang sudah dijelaskan saksi awal tadi ya. Jadi saya sampaikan di situ. Mereka di situ sampaikan 1 sampai 2 juta per meter saya tolak. Jadi kalau saya urusan kerjaan, justru saya menyayangkan pengusaha depan saya nggak pernah ngeluh kok. Makanya saya agak marah kejadian seperti ini. Kalau kita duga-duga, saya marah betul. Kok depan saya iya semua gitu loh. Pura-pura, ini kan namanya mau nusuk saya dari belakang, saya bilang. Kalau betul ya asumsi kita seperti itu. Terhadap semua pulau-pulau reklamasi itu ya, setahu saksi, apakah di atas pulau reklamasi itu sudah ada bangunan yang didirikan? Yang punya Agung Sedayu dia tancap saja Pak bangun Pak. Begitu. Kenapa mereka di pulau apa yang saksi ketahui? Saya lupa, Pulau C atau apa ya? Pulau C kali Pak. Pulau C. Ya, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena ada peraturan Pemda juga bahwa kalau Anda membangun
di perencanaan lokasi yang benar, dan tanpa IMB itu hanya dikenakan denda. Nah sekarang denda kekecilan, saya lagi minta draft denda pergub yang baru belum keluar-keluar Pak. Itu yang saya bilang, ini ada apa? Saya takut sekali pergub itu begitu. Saya ingin keluarkan satu pergub, kalau orang membangun rumah tanpa IMB, maka dendanya itu bayar setengah nilai tanahnya. Baru kapok mereka, saya bilang. Kalau kekecilan semua orang berani bangun dulu. Coba kalau setengah tanahnya harus disita buat Pemda DKI. Dendanya seperti itu, baru kita bisa tegas. Sampai hari ini nggak keluar pergubnya. Baik. Terhadap bangunan yang tadi sudah berdiri ya, dan memang belum ada IMB-nya. Apakah pada saat ini terhadap bangunan Kami itu udah segel semua. segel ya? Segel. Kemudian sedikit lagi, satu lagi dari saya untuk saksi ya. Tadi saksi mengatakan untuk besaran kontribusi tambahan yang 15%. Itu berdasarkan kajian dari Ibu Vera tadi, siapa? Vera ya? Ada pengalaman dividen dari reklamasi Ancol Barat. 15% itu ya? 30% sebetulnya. 30%. Dividennya. Nah kemudian untuk menentukan besarnya tepat 15% ini, apakah itu memang hasil kajian dari Mereka Ibu hitung Vera? Pak, ada hitungan rumusnya. Dia mereka menggunakan waktu dapat uang 30% waktu itu, sepanjang tahun itu, NJOP-nya berapa. Lalu disitulah dapat rumus, ada hitungannya Pak, ada rumusnya Pak, ada formulanya. Itu Ibu Vera yang tahu, ada formulanya dipaparkan ke saya. Ya. Dia 15% itu ada formula hitungannya. Ada formula berdasarkan kajian Dari dari Ibu dividen Vera. 30%. Ya. Lalu diambil beberapa contoh NJOP yang ada. Ya. Jadi penentuan 15% itu berdasarkan dari kajian yang Ya. tadi Ibu Vera dengan formulanya tadi. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk saksi berikutnya. Mungkin untuk Pak Ahok dulu ya, dari saya cukup, yang mulia mungkin dari rekan yang lain. Izin majelis dilanjutkan. Saudara saksi ya. Sebelumnya apakah saksi mengetahui PT Agung Podomoro Land? Tahu. Itu presiden direkturnya siapa? Arisman. Arisman ya. Apakah saksi mengetahui anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land yang mempunyai izin pelaksanaan reklamasi? Kemudian baru tahu Pak. Siapa? Yang ajudan. Bisa saksi sebut? Wisesa, Muara Wisesa Pak. PT Samudra Muara Wisesa. Ya. Kemudian yang kedua PT Kartika Jalagri Pakci. Ya. Oke. Kemudian selama proses pelaksanaan reklamasi ini, apakah saksi mengetahui istilah yang namanya paguyuban pengembang? Mereka menamakan, sebetulnya mereka istilahnya kali Pak ya. Ya. Karena waktu kami kumpul, waktu mereka kumpul itu di Pantai Mutiara, saya dengar waktu itu memang mereka pakai istilah-istilah paguyuban gitu loh. Ya. Istilah, tapi nggak ada suratnya itu Pak. Cuma waktu kumpul bersama. Nah, pada saat melakukan pertemuan-pertemuan ya, baik secara resmi ataupun mungkin yang diundang dari pihak Balegda, apakah saksi mengetahui siapa saja yang sering mewakili dari paguyuban pengembang tersebut? Saya tidak tahu Pak. Tidak mengetahui. Baik. Kemudian pada saat saksi menjabat selaku wakil gubernur, saksi pernah ditunjuk 2 kali sebagai PLT. Benar ya? Ya. Benar. Di BAP saksi ada menjelaskan di BAP poin 6 pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014. Benar ya? Iya, mungkin ya Pak. Saya nggak ingat. Nah, apakah pada saat itu saksi benar ada mengeluarkan perpanjangan persetujuan prinsip untuk beberapa perusahaan? Seingat saya ada Pak. Kita memang ada keluarkan perpanjangan, tapi melalui perjanjian dulu Pak. Ada perjanjian kewajiban mereka. Enggak, saya hanya menanyakan perusahaan tersebut. Ya. Apakah saksi bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut? Jakarta Propertindo Pak. Iya. Itu untuk izin Pelaksanaan. reklamasi pulau apa? Pulau F. F. Kemudian? Lalu Muara Wisesa Samudra Pulau G. Iya. Lalu ada Pulau H, Taman Harapan Indah. Apakah Pulau I juga ada? Itu sudah 2015 Pak. 2015. Apakah Pulau I juga ada? PT Jaladri Kartika Pakci. Pulau I juga ada Ya, oke. pelaksanaannya. Ini semua SK ini saudara tanda tangani pada tanggal 10 Juni 2014. Tunggu Pak.
2015 ini Pak. Kalau 2014 itu Desember Pak Muara Wisesa Pak. Baik, kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Apakah sebelum menandatangani perpanjangan persetujuan prinsip ini, saksi ada melihat atau mempelajari dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan perpanjangan tersebut? Justru disitulah kami membuat perjanjian untuk kontribusi tambahan. Itu dokumen apa saja yang dilampirkan pada waktu itu yang saksi ketahui? Oh, teknis mesti tanya kepada Asbang itu Pak. Itu dokumen teknis ya? Iya. Oke. Karena prinsip kami sudah ada izin, dia perpanjang, saya hanya butuh ada kepastian kontribusi tambahan sebetulnya. Sebelum menandatangani surat tersebut, apakah surat-surat persetujuan prinsip dan pelaksanaan prinsip sebelumnya, saksi sudah pernah melihat surat dokumen tersebut? Belum. Belum pernah. Karena biasa kalau teknis, saya rapat semua rapim kan terbuka Pak. Bisa dinonton di YouTube. Waktu memutuskan izin semua itu bisa dinonton di YouTube lengkap. Nah itu dokumen yang saksi tanda tangan ini diajukan oleh Bapeda atau Tata Ruang? Saya tidak ingat Pak. Di situ parafnya ada Pak. Biasanya itu udah paraf terakhir, Wagub. Kalau nggak ada Wagub, Sekda, ada asisten pembangunan, saya paraf tanda tangan. Baik. Saksi mulai menjabat selaku PLT Gubernur pada tanggal 1 Juni 2014. Kemudian pada tanggal 10 Juni, saksi sudah menandatangani surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi untuk beberapa pulau yang saksi sebutkan tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa bisa begitu cepat gitu saksi menandatanganinya? Mengapa tidak menunggu gubernur? Mengapa dalam waktu 10 hari saksi sudah bisa menandatangani? Karena memang gubernur kan sudah menyerahkan pada saya. Seperti itu. Iya, karena gubernur kan sudah capres, sudah tinggal tunggu mau pelantikan nanti. Jadi pada waktu itu memang saksi menandatangannya. Iya. Kan memang semua saya laporkan juga sejak tahun 2012. Setelah itu saksi melaporkan kepada Pak Gubernur? Iya, setelah 2012 kan sudah saya sejak itu laporkan. Baik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014, saksi juga ada mengeluarkan pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra. 2014 Desember. Iya. Ya, nah, pelaksanaan. Dalam surat persetujuan tersebut, di pertimbangan yang saksi tanda tangani, di situ ada pertimbangan kedua yang menyebutkan bahwasanya PT Muara Wisesa Samudra akan dikenakan kewajiban kontribusi dan kontribusi tambahan. Ya, betul. Nah, pemahaman saksi dari yang saya sebutkan tadi itu bisa saksi jelaskan. Yang apa yang dimaksud dengan kewajiban, ya, kontribusi? Kewajiban itu standar, fasum fasos, marka jalan, ya, hijau itu 40%. Oke. Lalu kontribusi itu sesuai dengan surat Bappenas 5% dari tanah matang. Nah, kontribusi tambahan sesuai dengan Kepres termasuk Perda 8 tahun 95 yang untuk membantu menyelesaikan daratan Pantura. Yang nilainya akan ditentukan kemudian menurut pelaksanaan keuntungan usaha. 3 itu Pak, ya bedanya. Kemudian tentang pelaksanaan reklamasi apa yang saksi pahami? Reklamasi yang mereka sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai Kepres dengan sesuai bentuk pulau, dia menimbun laut, menjadikan daratan. Seperti dilakukan di Ancol Barat dan Ancol Timur. Jadi reklamasi Jakarta itu sudah dilakukan di KBN, Kawasan Berikat Nusantara, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, Peluit, itu semua hasil reklamasi. Termasuk Ancol. Kemudian dalam pembahasan Raperda RT-RKSP ini, siapa saja yang saksi tunjuk dari pihak eksekutif untuk mewakili eksekutif rapat dengan Balegda melakukan pembahasan? Biasanya itu Pak Sekda, Bapeda, Ibu Tuti, ya. Ada Asbang, ya. Pak Gamal, juga Ibu Vera. Ya. Apakah itu dituangkan dalam bentuk SK, surat perintah atau bagaimana? Atau terkait dengan dinas terkait gitu, sesuai dengan Raperda yang... Saya tidak, tapi secara peraturan memang Sekda yang mimpin Pak, Sekda kalau ketua ya. Kemudian apakah saksi mengetahui siapa saja dari pihak Balegda? Saya hanya tahu laporannya Pak Taufik saja Pak. Taufik. Terakhir sekarang saya dengar di berita Pak Sanusi masuk menjadi Balegda. Juga ya. Baik. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa Ibu Tuti, Pak Sekda, Pak Gamal itu selalu melaporkan ya setiap ada pembahasan dengan pihak Balegda. Kalau terjadi deadlock Pak. Ya, kalau yang teknis melaporkan. yang lain enggak. Nah, yang deadlock itu kan tentang kontribusi tambahan. Iya. Terus ada kewajiban dan ada kontribusi yang 5%. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, apakah mereka juga ada melaporkan permasalahan-permasalahan lain yang diusulkan oleh pihak Balegda dengan pihak eksekutif? Kalau yang
beda dengan draft kami, mereka laporkan, Pak. Bisa disebutkan apa saja? Yang kontribusi, Selain yang kontribusi saja yang masalah. yang khusus dilapor kepada saksi hanya tentang Iya, kontribusi. yang lain tidak pernah ada Tentang masalah. Pulau M, Enggak, tentang rumah R3, enggak ada, Pak. Itu, Pak. tentang jalan juga tidak. Nah, itu kan sudah standar, Pak. Oh, itu tidak ada ya. Tidak ada yang itu. Kemudian ya, pada sidang kemarin itu Ibu Tuti sudah menyampaikan kepada kami bahwasanya mereka begitu gigih ya untuk mempertahankan draft awal yang diusulkan oleh pihak eksekutif pada waktu pembahasan dengan pihak Balegda. Nah, apa yang saksi sampaikan kepada mereka khusus tentang praperda tersebut? Ya, saya sampaikan kalau kalian berkhianat tidak melaksanakan Kepres, amanat Kepres maupun Perda nomor 8 tahun 95 dan termasuk perjanjian dengan MKY ini sebagai bukti presiden tahun 97, saya akan pecat dan pidanakan kalian juga, saya ancam. Itu khusus untuk yang pengenaan kontribusi? Iya, karena bagi saya itulah yang paling kemungkinan bisa dikhianatin saya. Ya. Karena ini nilainya uang. Oke. Kemudian tadi saksi ada mengatakan bahwasannya saksi pada waktu menjabat selaku wakil gubernur pernah melakukan pertemuan dengan pihak pengembang. Apakah pertemuan tersebut yang dilakukan di Pantai Utara? Bukan, Di ada Pantai di Mutiara. Pantai Mutiara sekali, terus ada di kantor saya. Itu diupload di YouTube yang di kantor. Nah, yang di Pantai Mutiara itu siapa yang mengundang, Pak? Yang mengadakan pertemuan tersebut? Waktu itu sebetulnya masih ada asbang yang lama, Pak Wiret Moko. Nah, waktu itu kita bicara sama Pak Jokowi sebagai gubernur, Ya. bahwa ini ada kontribusi tambahan bisa menyelesaikan Jakarta. Bisa triliunan ini. Ya. Nah, disitulah saya ditugaskan untuk kenalan ketemu mereka. Sebenarnya udah kenal. Ya, mereka ini bisa disebutkan siapa aja pada waktu itu yang hadir? Waktu itu saya langsung menghubungi direktur kami, ada Ancol, Pak Budi Karya. Maksudnya dari pihak pengembang itu siapa saja? Dari Pak Suhendro ada, Taman Harapan Indah, ada Pak Agwan, Terus? ada Pak Trihatma, Ya. ada anak-anaknya, ada Pak Arisman. Itu di Pantai Mutiara itu maksudnya di mana? Di rumah Di, makan? enggak, apa di spot rumah? club, Pak. Hah? Di tempat kawinan, Pak, restoran, Pak, spot club. Itu yang mengundang saksi apa pihak pengembang? Kami yang minta mereka untuk ketemu. Oh, berarti dari pihak eksekutif iya. ya. Kemudian apakah pada waktu itu terdakwa juga hadir? Nggak ada. Saksi tolong diingat, pada waktu saksi memberi keterangan pada persidangan Arisman dan Trinanda, saksi ada menyebutkan terdakwa juga hadir pada acara tersebut. Saya kira tidak hadir, Pak. Tidak hadir. Arisman yang hadir, Pak. Arisman. Terdakwa tidak hadir. Iya, ini tidak ada, Pak. Saya kira juga belum ada hubungan Itu dengan. apa yang dibicarakan, Pak? Iya, Apakah tentang kontribusi tambahan yang Iya, saya sampaikan Ya. bahwa kan mereka minta nyambung izin baru, Pak. Ya. Pelaksanaan itu nggak sampai. Saya sampaikan kalau mau nyambung izin baru, saya ingin semua sesuai aturan. Karena MKY nggak mau datang. MKY diperlakukan agak beda nih. Menurut perjanjian MKY, menurut Kepres semua itu ada kontribusi tambahan. Dan perjanjian yang kalian dapat waktu zamannya Fauji Bowo tidak menyebutkan kontribusi tambahan, saya sampaikan. Jadi saya tidak mau, ini harus diluruskan ke. Ingat pembangunan rusun yang 20 triliun segala macam, tanggul yang 70 triliun bisa kami selesaikan dengan kontribusi ini. Jadi itu yang kami sampaikan dasar-dasar hukum kenapa kami membuat aturan seperti itu. Baik. Yang ditolak oleh balik. Baik. Saksi ya, mengenai adanya pengenaan kontribusi tambahan tadi ya kepada Ya. pengembang itu. Apakah kontribusi tambahan itu diambil ya dari pihak pengembang reklamasi itu? Apakah di depan sebelum raperda ini disahkan atau menunggu raperda disahkan? Nah itu tergantung perjanjian, Pak. Makanya kami membuat perjanjian 2014. Nah saya sampaikan kepada para pengembang, Anda bisa bayar di depan atau di belakang. Kalau Anda mau bayar di belakang, mau tunggu perda, kita sudah ada perdanya kan, Pak. Tahun nomor 8 tahun 95. Kalau yang perda ini kan sesuatu yang kami mau memperkuat saja.
Nah, saya sampaikan pada mereka, kalau Anda membayar kami lebih lama, silakan saja. Anda akan lebih rugi karena menggunakan faktor kali NJOP di tahun berikutnya. Sehingga itu yang mendorong mereka menyediakan barang lebih cepat. Dan kami menilainya dari mana? Dari appraiser, dari penilai, perusahaan penilai resmi dari MAPI. Jadi saya tidak peduli Anda mau bangun apa, selama kami setuju, tanda tangan, nanti teknisnya bukan saya. Itu langsung SKPD terkait mengeluarkan izin dan termasuk BPKAD yang akan menggunakan MAPI menilai. Jadi misalnya Anda mengatakan saya menghabiskan 100 miliar membangun rumah susun. Itu boleh saja Anda mengklaim 100 miliar. Tapi waktu berita acara serah terima kepada Pemda DKI, kalau dari MAPI mengatakan barang ini hanya nilainya 60 miliar, maka tercatat kontribusi tambahan Anda hanya 60 miliar. Nah, itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi negosiasi atau kecurangan kerugian buat Pemda DKI. Apakah para pengembang reklamasi itu pada saat ini telah menyerahkan atau ada beberapa serah terima yang sudah diserahkan kepada sudah seperti rusun BPKAD? Ya, sudah rusun di Dan Mogot, Muara Baru. Itu dari perusahaan mana yang dari Muara Wisesa, Agung Podomoro Group. Termasuk beberapa jalan inspeksi. Kemudian selain yang Dan Mogot? Yang perusahaan yang lain belum menyerahkan. Belum menyerahkan. Yang Agung Sedayu waktu itu beliau membatalkan menyerahkan, itu dia menghitung kewajiban yang lain waktu itu. Ada juga yang di Dan Mogot harusnya berdasarkan reklamasi karena beliau menganggap perusahaannya itu tidak wajib memberikan kontribusi tambahan. Izin pelaksana yang dikeluarkan oleh Pak Fauji Bowo tidak menyatakan itu. Nah, saya mengatakan harus karena ada presiden hukum. Ada tafsiran kontribusi yang harus Anda bayarkan. Walaupun situ tidak disebutkan karena Kepres maupun Perda menyebutkan kontribusi tambahan. Kemudian tadi saksi menjelaskan adanya kontribusi tambahan tadi ya 15%, ya kan seperti itu. Kemudian kontribusi tambahan itu diambil di awal ya sebelum raperda itu disahkan. Sebetulnya bukan diambil di awal gitu Pak. Jadi mereka, saya sampaikan pada para pengembang, Anda pasti hutang Pemda lebih banyak. Iya. Lebih baik Anda mulai mencicil. Nah sekarang apakah yang telah dicicil itu nantinya akan diperhitungkan tentang kontribusi yang 15% itu pada saat nanti disahkan? Ya. Begitu ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi saksi menjelaskan di awal bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis itu ya. Ya. Baik. Apakah di dalam permohonan yang diajukan kepada DPD Provinsi DKI Jakarta itu juga ada dimasukkan mengenai kewajiban pengembang yang tadi saksi jelaskan itu? Ya, dimasukkan. Termasuk kami meminta dimasukkan 15%. Supaya amanat dari Kepres dan Perda 8 tahun 2012 tentang ada kontribusi tambahan, tentang ada perhitungan pelaksanaan usaha tadi, jadi jelas. Karena selama ini belum pernah disebutkan rumusnya, angkanya. Hanya menyebutkan kontribusi tambahan. Saya khawatir nanti ditafsirkan pengusaha hanya kasih kontribusi 1 juta. Kalau 1 juta setelah 10 tahun nggak ada gunanya 1 juta itu lagi buat DKI. Kemudian mengenai ketentuan ya di dalam raperda, permohonan raperda mengenai kontribusi tambahnya 15% itu, apakah di situ juga dijelaskan di dalam penjelasan mengenai formulanya? Maksudnya apakah di situ juga dijelaskan 15% kali NJOP yang tadi saksi jelaskan? Iya, disampaikan dengan jelas. Disampaikan dengan jelas, hanya pada waktu itu dari Balegda, Ketua Balegda Pak M. Taufik dengan Sekda, ya diskusi informal. Sekda menjelaskan keberatan eksekutif
waktu itu mau diubah jadi 5%. Jadi dalam Balegda itu dan beberapa kali pembahasan, kontribusi tambahan itu mau ditafsirkan oleh teman-teman Balegda itu mengkonversi dari kontribusi 5% sesuai dengan surat Bappenas. Baik, saksi mungkin belum ke situ dulu ya, belum kami tanyakan mengenai draft permohonan raperda itu. Ya, kami ajukan. Itu siapa yang menyusun, di bagian apa yang saksi ketahui? Jadi itu ada Biro Tata Ruang yang ditugaskan Ibu Vera, mereka panggil tenaga ahli untuk menghitung. Karena waktu itu saya katakan kalau cuma seperti Ancol pembagian 30%, saya khawatir pengembangnya akan bilang nggak untung perusahaannya. Dia bisa jual ke perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain belum ngambil untung. Makanya saya katakan tidak boleh. Kamu mau jual ke siapapun saya tidak mau tahu. Harus sekali ada NJOP-nya berapa. Di situ dirumuskan 30% dividen itu jatuhnya kira-kira 15% dari NJOP. Baik. Sebelum diajukan permohonan raperda itu ya, yang tadi saksi menjelaskan kan sempat pada saat saksi menjabat sebagai wakil gubernur menjelaskan kepada pengembang. Pada saat itu apakah sudah disampaikan kepada pengembang reklamasi bahwa nantinya kontribusi ini nanti sebesar 15%? Kita belum mengeluarkan angka 15%. Belum ada di situ ya. Waktu itu mereka nawar 1 juta atau 2 juta per meter. Saya sampaikan tidak boleh. Kalau hanya pakai angka, nanti saya ditanya. Apakah ada pengembang waktu itu yang menyampaikan kepada saksi merasa keberatan? Tidak ada yang berani ngomong keberatan. Semua iya semua. Tidak ada yang. Saya malah minta mereka untuk nyicil hutang dulu juga iya juga. Gitu ya. Makanya saya kaget begitu ada kasus seperti ini. Kemudian saksi kenal dengan Ibu Tuti ya? Oh kenal, Bapeda. Beliau yang memberikan laporan ke saya. Memberikan laporan ya, baik. Setahu saksi ya, pada saat pembahasan raperda ini bergulir di Balegda ya? Ya. Antara Balegda dengan tim dari pemerintah provinsi DKI. Kemudian laporan apa yang disampaikan dari Ibu Tuti atau dari tim Pemprov DKI mengenai pembahasan raperda ini di Balegda yang saksi ketahui? Dari Ketua Balegda mengusulkan bersikeras bahwa salah satu kontribusi tambahan itu ditukar dari 5% dari tanah lahan matang yang bisa dijual. 15%. Jadi kita kan ada kontribusi, ada kewajiban fasos kira-kira 45%. Terus ada kontribusi 5% sesuai surat Bappenas. Lalu sebetulnya di situ jelas ada ditafsirkan di Perda maupun Kepres ada kontribusi tambahan memperbaiki daratan tadi yang saya bacakan ayat-ayatnya. Nah, yang jadi persoalan di balik dan dilaporkan pada kami bahwa kontribusi tambahan itu tuker guling saja dengan 5%. Jadi lahan kami 5% seolah-olah dijual kepada pengembang, lalu dengan uang itu menyelesaikan kewajiban daratan. Itu yang saya tolak. Itu namanya bukan hanya 15% hilang, tapi 5% lahan juga hilang. Padahal kita tahu kalau tanah matang 5% makin lama makin mahal. Itu yang saya tolak mentah-mentah. Bagaimana bisa kita bisa dapat 15% dihilangin, lalu 5% digadaikan, rugi 20 tuh kalau dihitung. Itu yang saya sampaikan, dan di situ terjadi deadlock pembahasan. Baik, setahu saksi ya, dalam pembahasan yang tadi, tadi saksi mengatakan bahwa ada keinginan dari Balegda ya, Ketua Balegda untuk menghilangkannya 15%, begitu maksudnya? Iya. Gitu ada ya? Draftnya yang diberikan kepada 15%. Saya. Baik. Kemudian atas laporan itu, saksi menolak? Saya marah besar. Saya sampaikan pada Ibu Tuti, saya juga tulis, saya bilang ini gila. Maaf saksi, sebelum yang itu ya. Jadi kita runut secara kronologis. Baik ya. Disampaikan, saya sampaikan tidak bisa. Lalu mereka balik lagi. Mereka tuh bolak-balik untuk konsolidasi itu. Apakah pada saat itu ada
eh, usulan lainnya ya dari Balegda untuk agar diatur dalam peraturan gubernur. Iya. Ya, makanya nanti kita yang kronologis dulu. Jadi waktu itu dikatakan bahwa mereka tidak mau karena tidak ada dasar hukum katanya. Kalau gubernur mau bikin saja pergub. Siapa yang melaporkan ke saksi waktu itu? Sekda juga sama Bu Tuti juga. Tuti. Nah saya bilang sampaikan pada mereka, maksud pada anggota DPRD semua. Kalau Anda suruh saya yang bikin gubernur, lebih bagus cek kosong. Tapi saya mau ini langsung dibuat. Saya tidak mau draftnya nunggu. Saya tidak mau perda sudah putus, lalu pergubnya saya tekan sekda. Kalau Anda mau melakukan seperti itu, hari itu diketok palu perda, hari itu saya tanda tangan pergub. Jadi siapapun mengubah ini juga ada masalah. Karena diamanatkan oleh perda, saya masukkan pergub. Ketakutan juga. Makanya saya jadi suuzon, ini jangan-jangan mau digantung, karena sekda juga, saya tidak terlalu percaya dengan sekda. Mereka yang sering nego ini. Saya curiga, ini sengaja supaya pas saya nggak jadi gubernur, atau pas saya cuti, lagi pemilihan 4 bulan, pergubnya dikeluarkan. Dengan angka tidak sesuai dengan angka saya. Atau di amanat perda jelas 15%. Nah disitulah saya khawatir ada terjadi nego. Makanya saya sampaikan, kalau mau kasih kepada gubernur menurut pergub, pergubnya siapkan sekarang. Supaya begitu ketok palu, saya pun langsung tanda tangan. Jadi saya tidak sempat cuti, tidak sempat berhenti. Nah langsung begitu seperti itu, Balegda membatalkan lagi. Tidak berani. Sudah mau paripurna. Baik. Tadi saksi jelaskan bahwa untuk kontribusi tambahan itu akan diatur di pergub. Itu kan masukan dari Balegda. Ya. Apakah nanti di pergub itu nanti berapa besaran 15, kontribusi tambahannya? Persis, karena saya sudah sebutkan sesuai hitungan. Baik. Karena saya tidak berani melanggar amanat dari Perda 8 tahun 95 yang menyebutkan kontribusi tambahan berdasarkan dari hitungan pelaksanaan teknisnya. Jadi ini bukan karangan saya menentukan kontribusi tambahan, harus ada pelaksanaan, ada perhitungan, itu bukan saya juga. Di situ diamankan ada perhitungan, hanya perhitungannya belum pernah dilakukan dari dulu. Nah, saya ingin diluruskan perhitungan ini. Kemudian terhadap masukan dari Balegda bahwa tambahan kontribusi itu untuk dihilangkan dalam perda, kemudian diatur dalam pergub, kan begitu. Kemudian apakah terhadap usulan Balegda ini ya, apakah pada akhirnya akan terus deadlock, tidak ada kesepahaman antara Balegda dan Pemprov, atau apakah kemudian ada jalan keluar mengenai tidak ini? Ada jalan keluar mengenai pergubnya ini. Tidak ada. Jadi akhirnya mereka begitu saya katakan saya akan langsung keluarkan pergub ya persen, langsung perda tidak mau disahkan juga. Baik. Jadi sebenarnya kalau kemarin disahkan perdanya, saya langsung keluarkan pergub, selesai masalah sebetulnya. Baik. Apakah saksi pernah mengetahui mengenai ada berapa draft raperda yang telah diajukan? Saya tidak tahu persis karena teknisnya. Teknis, baik. Tapi memang waktu pemeriksaan di KPK ditemukan draft yang dari Pemda dengan draft di Balegda berbeda. Berbeda. Apakah saksi pernah membaca draft permohonan raperda tanggal 22 Februari? Saya waktu itu disodorkan satu draft yang minta dihilangkan. 22 Februari 2019. Waktu itu masukan dari Rapim Gabungan, Balegda diusulkan pemakaman umum, lalu waktu itu saya sampaikan tidak bisa, disampaikan dari Bu Tuti seingat saya. Saya katakan kita tidak bisa mengubah-ubah keluar dari perda kita yang dulu sebetulnya. Jadi sampai bentuk pulau pun kami tidak bisa ubah lagi sebetulnya. Jadi tidak ada yang baru soal reklamasi. Bukan saya yang ciptakan, bukan saya yang izinkan. Ini semua sudah matang. Saya hanya ingin apa yang diamanatkan dari Perda maupun Kepres itu dilaksanakan saja. Baik saksi, mengapa kami tanyakan mengenai draft raperda tanggal 22 Februari 2016? Karena pada persidangan sebelumnya kami telah
periksa beberapa saksi ya, termasuk Ibu Tuti, kemudian asisten pembangunan Pak Gamal Sinurat, kemudian Pak Saifullah juga mengatakan bahwa di dalam draft raperda permohonan tersebut itu dijelaskan bahwa pada nantinya besarnya kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub. Dan saksi menyetujui itu. Iya, jadi waktu datang mereka kan mengatakan kalau mau memasukkan 5% ke dalam perda mereka tidak mau membahas. Kecuali 15%. Ini hubungannya kalau saya mau terjemahkan, ini hubungannya supaya pengembang setelah pulaunya jadi mereka bisa membangun. Nah, kalau satu lagi yang 15%, ini ada hubungannya. Saya buat perjanjian, saya mau kasih Anda nyambung izin dengan catatan kontribusi tambahannya jelas dong. Ada amanat perda dan kepres. Ini dua sisi yang berbeda, Pak. Jadi yang belum matang dibahas itu adalah perda kontribusi, Pak. Kalau perda tentang yang untuk ada hubungan dengan UDGL tadi, itu tinggal ketok palu aja, Pak. Sudah diketok itu? Tidak mau diketok, karena nggak pernah quorum. Maaf ya, ini apakah yang dimaksud ini mengenai raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir Ya, dan pulau-pulau ya, kecil itu. provinsi daerah khusus Ya. ibu kota Jakarta? Itu sudah tinggal ketok, Pak. Tapi pada kenyataannya sampai Tidak saat ini, quorum. 3 kali DPRD nggak mau datang. berarti dua raperda itu sampai saat ini belum. Jadi yang raperda pertama tadi sudah tidak ada persoalan isi naskah lagi. Itu tinggal quorum, datang, ketok, selesai. Berarti pengembang bisa punya IMB, punya semua beres. Tapi yang kedua, deadlock. Karena gara-gara ada saya tulis gila tadi. Yang kedua, cuma yang belum beres adalah ayat pasal tentang kontribusi tambahan. Pemda ingin ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Balikda inginnya ada kewajiban, hanya kontribusi. Nah ini berbeda. Melanggar kepres dan melanggar perda itu sendiri. Di nomor 8 tahun 95. Baik. Tadi selain saksi tadi kan mendapat laporan dari Ibu Tuti dan Pak Saifullah ya mengenai masukan dari Balegda itu. Ya. Tadi saksi mengatakan ada masukan dari Ketua Balegda Pak Muhammad Taufik. Yang saksi ketahui apakah terdakwa Muhammad Sanusi itu juga pernah dari penyampaian Ibu Tuti juga terdakwa juga pernah memberikan saran yang sama. Ibu Tuti yang tidak pernah nyinggung terdakwa. Gitu ya. Iya. Terdakwa saya kenal baik, dulu masih sering ketemu, juga tidak pernah bilang sama saya. Tidak pernah bilang mengenai masukan itu. Nah, yang saya dengar malah waktu kasus saudara Arisman ngomongnya sama saudara Suni di teleponnya. Saya juga kaget waktu dipaparkan pembicaraan teleponnya. Di sini, di sidang sini juga, saya baru tahu. Itu ya. Tadi terkait tadi saksi mengatakan Pak Suni ya, Pak Suni Tanuwijaya ya. Coba saksi jelaskan sebenarnya Pak Suni tadi kan sebagai staf saksi ya, staf gubernur ya. Pada saat itu atas rekomendasi siapa? Sebetulnya lebih cocok nih teman diskusi politik ya. Saya kenal ini dari CSIS sebetulnya. Dari tahun 2010 kalau salah ya. Saya diundang jadi pembicara di Amerika waktu itu. Saya masih DPR RI. Di situ pertama kali saya kenal karena dia sedang mau menyelesaikan PhD-nya di Amerika. Jadi dia minta saya ke Amerika untuk bicara, pulang. Lalu saya sampaikan saya mau jadi gubernur DKI. Nah disitulah dia mulai mengikut saya. Tapi tidak gaji, saya nggak bisa gaji. Saya bilang. Nah jadi ikut saya semua tentang politik kita kaji bersama. Dia ada survei sampai saya naik jadi gubernur. Jadi orang suka mengatakan ya staf saya. Kalau staf harus gaji sebetulnya. Nah kita lebih cenderung itu diskusi saja. Coba saya tadi menjelaskan ya mengenai tugas dari Pak Suni ya untuk diskusi
masalah politik kan seperti itu. Karena latar belakang dari Pak Suni ini memang dari CSIS tadi ya. Baik. Coba saksi jelaskan, apakah untuk urusan mengenai raperda, mengenai reklamasi ya, baik itu urusan mengenai draft raperda atau urusan mengenai koordinasi dengan para pengembang kawasan reklamasi, apakah saksi juga pernah menugaskan kepada Tidak pernah. Pak Suni? Karena teknisnya semua ada di Ibu Tuti maupun di Pak Sekda. Atau apakah saksi Kalau saya tidak perlu melalui dia juga, Pak. Karena saya hampir semua pengembang kenal, Pak, saya, Pak. Saya bisa kontak langsung, Pak, pengembang, Pak. Saudara Arisman tinggal satu komplek dengan saya. Pak Agwan juga kadang saya datang ketemu, makan. Dari dulu kenal. di mana rumahnya? Di Pandai Indah Kapuk. Mungkin di Kapuk. Kita tinggalnya satu komplek-komplek, Pak. Dari tinggal di Pluit, ibunya meninggal juga gereja saya yang urus. Saya berenang juga sama abangnya, hampir seminggu 5 kali dari saya belum jadi bupati. Saya hampir semua kenal, Pak, pengembang, Pak. Karena lingkungan tinggalnya memang di Pluit, Pak, semua, Pak. Kecil kan, kita ada acara apa, kenal. Tadi kan saksi tidak pernah menugaskan ya. Tetapi apakah dari Pak Suni ini pernah menyampaikan kepada saksi selaku gubernur mengenai keinginan-keinginan atau mungkin masukan-masukan dari pihak pengembang reklamasi? Kalau soal kontribusi, izin nggak pernah campur. Tapi kalau ada izin yang terlambat, pelayanan di PTSP terlambat, biasanya bisa pengembang ngomong, dia cuma ngeluh. Karena ini bagian dari politik. Kami tidak ingin ease of doing business di Jakarta itu terhambat. Jadi kalau ada pengusaha yang keberatan izinnya terlambat, biasanya tuh ngomong ke PTSP, kita ada timnya. Saya punya tim banyak. Yang kita gaji banyak, bukan cuma saudara Suni. Untuk perizinan ada, semua ada. Saya pernah marah sama dia waktu dia menyampaikan dari Apindo, waktu kenaikan UMP. Nah sejak itu saya kira saudara Suni sama saya sudah tidak berani lagi. Saya sudah pernah mau usir dulu, saya sering kesel. Karena dia menyampaikan Apindo keberatan dengan gaji UMP yang saya tetapkan. Lalu mengatur waktu itu Pak Sofian Wanandi, ya waktu itu datang. Oh saya semprot habis, saya berantem ribut sama Sofian Wanandi. Saya ingatkan Suni, saya tidak mau lagi kebijakan saya, Anda ajak pengusaha datang ketemu saya. Saya ancam untuk kasus UMP. Karena memang dia mungkin karena di CSIS dekat sama Pak Sofian Wanandi dulu. Saya ribut untuk menentukan UMP. Putusan saya nggak bisa diganggu gugat. Saya kira staf saya begitu banyak, saya terbuka, nggak ada ruangan kerja. Semua anak magang satu ruangan dengan saya. Kita nggak ada kesempatan cerita berdua untuk ngobrol. Saksi tadi menjelaskan kenal dengan beberapa pengembang reklamasi ya, termasuk tadi Pak Arisman Wijaya. Iya kan, tadi saksi bilang satu komplek ya, di Pluit. Kemudian Pak Aguan ini dia sebagai pemilik perusahaan atau perusahaan apa? Dia dari Agung Sedayu Group, kayak Kapuk Niaga, Indah, semua yang ABCD itu punya beliau. Pulau ABCD. Termasuk sekarang pulau yang sudah selesai reklamasi hanya punya beliau. Makanya beliau nggak bisa teruskan, nggak bisa ada IMB sekarang, nggak ada UDGL segala macam. Baik, pada saat pertemuan saksi ya dengan para pengembang reklamasi, diantaranya tadi dengan Pak Arisman Wijaya, kemudian tadi Pak Sugianto Kusuma alias Aguan ya, apakah pernah dari pengembang itu menyampaikan mengenai atau membahas seputar reklamasi ini atau kontribusi tambahan? Ya, waktu ketemu pribadi nggak pernah bahas. Saya bikin resmi ketemu Pak dengan pejabat. Itu di Pantai Mutiara Sport Club yang 14 Februari. Oh, yang sudah dijelaskan saksi awal tadi ya. Jadi saya sampaikan di situ. Mereka di situ sampaikan 1 sampai 2 juta per meter saya tolak. Jadi kalau saya urusan kerjaan, justru saya menyayangkan pengusaha depan saya nggak pernah ngeluh kok. Makanya saya agak marah kejadian seperti ini. Kalau kita duga-duga, saya marah betul. Kok depan saya iya semua gitu loh. Pura-pura, ini kan namanya mau nusuk saya dari belakang, saya bilang. Kalau betul ya asumsi kita seperti itu. Terhadap semua
pulau-pulau reklamasi itu ya, setahu saksi, apakah di atas pulau reklamasi itu sudah ada bangunan yang dia didirikan? Yang punya Agung Sedayu dia tancap saja Pak bangun Pak. Begitu. Kenapa mereka itu di pulau apa yang saksi ketahui? Saya lupa, Pulau C atau apa ya? Pulau C kali Pak. Pulau C. Ya, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena ada peraturan Pemda juga bahwa kalau Anda membangun di perencanaan lokasi yang benar dan tanpa IMB itu hanya dikenakan denda. Nah sekarang denda kekecilan. Saya lagi minta draft denda pergub yang baru belum keluar-keluar Pak. Itu yang saya bilang ini ada apa? Saya takut sekali pergub itu begitu. Saya ingin keluarkan satu pergub. Kalau orang membangun rumah tanpa IMB, maka dendanya itu bayar setengah nilai tanahnya. Baru kapok mereka saya bilang. Kalau kekecilan semua orang berani bangun dulu. Coba kalau setengah tanahnya harus disita buat Pemda DKI. Dendanya seperti itu. Baru kita bisa tegas. Sampai hari ini nggak keluar pergubnya. Baik. Terhadap bangunan yang tadi sudah berdiri ya. Dan memang belum ada IMB-nya. Apakah pada saat ini terhadap bangunan Kami udah segel semua. Segel ya. Segel. Kemudian sedikit lagi, satu lagi dari saya untuk saksi ya. Tadi saksi mengatakan untuk besaran kontribusi tambahan yang 15%. Itu berdasarkan kajian dari Ibu Vera tadi, siapa? Vera ya? Ada pengalaman dividen dari reklamasi Ancol Barat. 15% itu ya? 30% sebetulnya. 30%. Dividennya. Nah kemudian untuk menentukan besarnya tepat 15% ini, apakah itu memang hasil kajian dari Mereka Ibu hitung Vera? Pak. Ada hitungan rumusnya. Dia memang menggunakan waktu dapat uang 30% waktu itu, sepanjang tahun itu, NJOP-nya berapa. Lalu disitulah dapat rumus. Ada hitungannya Pak, ada rumusnya Pak, ada formulanya. Itu Ibu Vera yang tahu. Ada formulanya dipaparkan ke saya. Ya. Dia 15% itu ada formula hitungannya. Ada formula berdasarkan kajian Dari dari Ibu dividen Vera. 30%. Ya. Lalu diambil beberapa contoh NJOP yang ada. Ya. Jadi penentuan 15% itu berdasarkan dari kajian yang Ya. tadi Ibu Vera dengan formulanya tadi. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk saksi berikutnya. Mungkin untuk Pak Ahok dulu ya, dari saya cukup, yang mungkin dari rekan yang lain. Izin majelis dilanjutkan. Saudara saksi ya. Sebelumnya apakah saksi mengetahui PT Agung Podomoro Land? Tahu. Itu presiden direkturnya siapa? Arisman. Arisman ya. Apakah saksi mengetahui anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land yang mempunyai izin pelaksanaan reklamasi? Kemudian baru tahu Pak. Siapa? Dia Bisa ngajuin. saksi sebut? Wisesa, Muara Wisesa Pak. PT Samudra Muara Wisesa. Ya. Kemudian yang kedua PT Kartika Jalagri Pakci. Ya. Oke. Kemudian selama proses pelaksanaan reklamasi ini, apakah saksi mengetahui istilah yang namanya paguyuban pengembang? Mereka menamakan, sebetulnya mereka istilahnya kali Pak ya. Ya. Karena waktu kami kumpul, waktu mereka kumpul itu di Pantai Mutiara, saya dengar waktu itu memang mereka pakai istilah-istilah paguyuban gitu loh. Ya. Istilah, tapi nggak ada suratnya itu Pak. Cuma waktu kumpul bersama. Nah, pada saat melakukan pertemuan-pertemuan ya, baik secara resmi ataupun mungkin yang diundang dari pihak Balegda, apakah saksi mengetahui siapa saja yang sering mewakili dari paguyuban pengembang tersebut? Saya tidak tahu Pak. Tidak mengetahui. Baik. Kemudian pada saat saksi menjabat selaku wakil gubernur, saksi pernah ditunjuk 2 kali sebagai PLT. Benar? Ya. Benar. Di BAP saksi ada menjelaskan di BAP poin 6 pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014. Benar ya? Iya, mungkin ya Pak. Saya nggak ingat. Nah, apakah pada saat itu saksi benar ada mengeluarkan perpanjangan persetujuan prinsip untuk beberapa perusahaan? Seingat saya ada Pak. Kita memang ada keluarkan perpanjangan, tapi melalui perjanjian dulu Pak. Ada perjanjian kewajiban mereka. Enggak, saya hanya menanyakan perusahaan tersebut. Ya. Apakah saksi bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut? Jakarta Propertindo Pak. Iya. Itu untuk izin Pelaksanaan. reklamasi pulau apa?
Pulau F. Kemudian? Lalu Muara Wisesa Samudra, Pulau G. Iya. Lalu ada Pulau H, Taman Harapan Indah. Apakah Pulau I juga ada? Itu sudah 2015, Pak. 2015. Apakah Pulau I juga ada? PT Jaladri Kartika Pakci. Pulau I juga ada. Ya, oke. Pelaksanaannya. Ini semua SK ini saudara tanda tangani pada tanggal 10 Juni 2014. Tunggu, Pak. 2015 ini, Pak. Kalau 2014 itu Desember, Pak, Muara Wisesa, Pak. Baik. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Apakah sebelum menandatangani perpanjangan persetujuan prinsip ini, saksi ada melihat atau mempelajari dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan perpanjangan tersebut? Justru disitulah kami membuat perjanjian untuk kontribusi tambahan. Itu dokumen apa saja yang dilampirkan pada waktu itu yang saksi ketahui? Oh, teknis mesti tanya kepada Asbang itu, Pak. Itu dokumen teknis ya? Iya. Oke. Karena prinsip kami sudah ada izin, dia perpanjang, saya hanya butuh ada kepastian kontribusi tambahan sebetulnya. Sebelum menandatangani surat tersebut, apakah surat-surat persetujuan prinsip dan pelaksanaan prinsip sebelumnya saksi sudah pernah melihat surat dokumen tersebut? Belum. Belum pernah. Karena biasa kalau teknis, saya rapat semua rapim kan terbuka, Pak. Bisa dinonton di YouTube. Waktu memutuskan izin semua itu bisa dinonton di YouTube lengkap. Nah, itu dokumen yang saksi tanda tangan ini diajukan oleh Bapeda atau Tata Ruang? Saya tidak ingat, Pak. Di situ parafnya ada, Pak. Biasanya itu udah paraf terakhir, Wagub. Kalau nggak ada Wagub, Sekda, ada asisten pembangunan, saya paraf tanda tangan. Baik. Saksi mulai menjabat selaku PLT Gubernur pada tanggal 1 Juni 2014. Kemudian pada tanggal 10 Juni, saksi sudah menandatangani surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi untuk beberapa pulau yang saksi sebutkan tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa bisa begitu cepat gitu saksi menandatanganinya? Mengapa tidak menunggu gubernur? Mengapa dalam waktu 10 hari saksi sudah bisa menandatangani? Karena memang gubernur kan sudah menyerahkan pada saya. Seperti itu. Iya, karena gubernur kan sudah capres, sudah tinggal tunggu mau pelantikan nanti. Jadi pada waktu itu memang saksi yang menandatangani. Iya. Kan memang semua saya laporkan juga sejak tahun 2012. Setelah itu saksi melaporkan kepada Pak Gubernur. Iya, setelah 2012 kan sudah persen ditentukan oleh Pergub. Nah, di situ saya sampaikan boleh kalau mau begitu. Boleh ya? Boleh, tetapi saya mau Pergubnya juga tanda tangan hari itu. Alasannya seperti itu ya? Saya tidak mau setelah saya itu digantung, Pergubnya draftnya tidak siap-siap, lalu saya cuti, tiba-tiba ada gubernur pengganti saya mengeluarkan Pergub yang berbeda. Karena sudah diamanatkan oleh DPRD. Saya kasih dua pilihan. Kalau paling bagus, DPRD mendukung saya langsung diperdakan. Tapi kalau mereka ngotot mau tidak diperdakan, mau dipergubkan, boleh. Tapi pergubnya langsung tanda tangan hari itu juga. Draftnya mana? Setelah rapornya disahkan. Ya, saya pengen sebelum rapornya disahkan, mana draftnya, saya minta sama Sekda. Mana draft pergubnya? Mereka nggak bisa sediakan juga. Belum siap waktu itu. Makanya saya katakan, kalau begitu, kalau ada itu saya mau paripurna. Ternyata begitu dia balik lagi, batalin. Mereka juga mulai sadar, saya pikir ini sama saja. Di Perda diamanatkan angkanya serahkan sama gubernur, gubernur tentukan angka, sama saja. Kalau dihilangkan, diaudit bisa masalah juga. Lalu akhirnya dibatalkan, seluruh Perda itu tidak dibahas. Lalu dimasukkan lagi versi yang menghilangkan tadi. Baik ya. Jadi setelah tadi saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu pada akhirnya nanti akan diatur di Pergub, walaupun nanti saksi menjelaskan harus ada Pergubnya dulu. Ya, kan karena saya lebih ingin itu diperdakan. Baik. Bukan dipergubkan sebetulnya. Diperdakan. Baik. Kemudian setelah saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu diatur dalam Pergub sesuai masukan dari Balegda. Dalam bahasa Indonesia, gila kalau seperti ini tindak pidana korupsi. Nggak mungkin ada bila dan kalau. Itu imbuhan yang sama. Jadi saya betul-betul mengatakan ini gila kalau kalau seperti ini korupsi. Kalau saya tulis bila, harusnya bila seperti ini tindakan korupsi. Atau kalau seperti ini tindakan korupsi. Bila dan kalau tidak mungkin digabung, Pak. Bahasa Indonesia tidak terlalu buruk saya. Lumayan bahasa Indonesia saya. Jadi maksudnya gila ya, betul ya.
Ya, saya coret ini Pak. Ya. Ini saya coret tanggal 8 Maret. Saya coret karena diminta tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil awal dengan mengkonversi dari kontribusi yang 5%. Ini yang saya nggak suka. Padahal konsep rumus kan ada kewajiban, ada kontribusi tambahan. Di sini jelas-jelas ayat 5 huruf C, tambahan kontribusi itu adalah kontribusi. Jadi kontribusi tambahan dihilangin, makanya kontribusi. Makanya marah saya melihat ini. Saya tulis gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi. Balikin saya bilang. Coret. Nah sejak ini marah, lalu ngancam nggak usah ada paripurna. Sebelumnya saksi mengetahui sebenarnya kapan paripurna ini dijadwalkan oleh Balegda. Apakah sebelumnya sudah ada jadwal ada, untuk Pak. memparipurnakan? Jadi kalau kami rapat itu semua itu kan ada, mereka tuh ada rapim gabungan DPRD, penyampaian naskah, lalu konsolidasi, ada diskusi, lalu mereka itu ada semacam bamus Pak. Badan musyawarah menentukan kapan. 3 kali seingat saya hadir paripurna nggak ada yang datang, nggak cukup. Saya tunggu di dalam, nggak datang. Saya bilang buka aja sidang, nggak mau, malu mungkin, pulang lagi. 3 kali Pak. Jadi menurut saya ini sebetulnya kawan-kawan di DPRD ini tidak mau memutuskan paripurna. Yang sebetulnya kan ada 2 perda. Perda 1 nggak ada hubungan dengan kontribusi. Saya tidak tahu kenapa mesti disandra juga. Tidak ada pembahasan lagi, tinggal ketok palu. DPRD tidak mau paripurna. Kalau tidak quorum saya nggak bisa. Ada 1 perda yang tidak ada hubungan dengan kontribusi sebetulnya. Sampai dengan saat ini ya, apakah terhadap pembahasan mengenai kontribusi tambahan itu sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya juga? Belum Tidak ada lagi. Jadi semua kalau kita temu, kata laporan dari tim ini, Balegda tidak mau bahas. Makanya kami mengajukan ke MA sekarang. Supaya tidak jadi deadlock. Tidak bisa disandra oleh DPRD paripurna. Ini tinggal ketok palu. Baik, kemudian terhadap dampak mengenai tidak disahkannya Raperda rencana tata ruang ke kawasan pantai utara Jakarta ini. Apakah kemudian proses pelaksanaan reklamasi ini masih sah atau tidak? Reklamasi masih sah. Untuk pelaksanaan reklamasi sah. Yang jadi masalah untuk UDGL-nya, untuk keluarkan IMB-nya tidak bisa. Jadi orang boleh mengerjakan pulau reklamasi sampai selesai, tapi tidak bisa membangun di atasnya. Karena tidak ada dasar peruntukan. Jadi kalau di darat kan dikenal dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi di sini mana hijaunya, mana jalan, mana yang bisnis, mana yang rumah. Nah walaupun di pulau itu semua sudah ada petanya. Jadi para pengembang sudah punya. Sudah ada desain, sudah disetujui bersama untuk UDGL. Makanya tinggal diketok palu sebetulnya dari paripurna. Kalau itu diketok palu, langsung pengembang bisa mengeluarkan IMB semua. Ini di luar kontribusi, ini ada 2 perda soalnya. Nah, itu yang saya tidak mengerti kenapa DPRD tidak mau paripurna. Bahas udah selesai, tinggal hadir jumlahnya memenuhi quorum, selesai. Untuk IMB UDGL itu. Terkait pendirian bangunan ya oleh pengembang tadi ya. Coba saksi jelaskan izin-izin apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengembang ya dalam hal ini di kawasan reklamasi ini untuk nantinya dapat membangun bangunan. Jadi istilahnya ada pedoman perencanaan kawasan atau Urban Development Guidelines atau UDGL. Ini kalau nggak ada ini nggak bisa dikeluarkan IMB dari Pemda. Nah mau mengeluarkan pedoman ini kan mesti ada perdanya. Baik ya, enggak, maksud kami itu kan tadi kan ada beberapa izin yang prinsip dikeluarkan. Pertama, prinsip pelaksanaan. Nah kalau itu sampai reklamasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi waktu dia mau membangun,
Ini mesti ada IMB, ada ya. UDGL dulu dasarnya. Baik. Nah ini yang tidak bisa keluar. Jadi sebetulnya menurut saya pengembang tersandra sekarang. Sudah jadi pulau reklamasi, nggak bisa dapat IMB, nggak bisa dapat UDGL karena guideline-nya nggak ada. Untuk pedoman perencanaan kawasannya tidak ada. Walaupun secara fakta dia sudah punya, kan dia ngajukan pada kami. Di dalam perda kan sudah diajukan. Baik, berarti raperda yang rencana tata ruang kawasan strategis Pantura ini memang penting untuk mendapatkan IMB. Ya saya 2 Pak, saya lupa Pak yang mana namanya Pak, tapi ada 2 Pak. Ada satu lagi pesisir apa itu, saya nggak tahu, ada 2, saya lupa Pak. Saya nggak gitu kuasai teknis, tapi ada 2 raperda Pak sebetulnya Pak. Jadi raperda pertama itu tidak ada hubungannya dengan